نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من الضلالة والنار Khotib Fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama saya minta maaf karena sering libur. Sebenarnya bukan masalah apa, masalah penjemputan sebenarnya. Saya sih tergantung yang jemput saja ya. Kalau ada ya berangkat, kalau enggak ya libur. Khotib Fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita, bahas kitab Syarhus Sunnah li Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Masih pada penggalan poin yang kedua dan ketiga. Qala muallif rahimahullahu ta'ala faman raghiba 'anil jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqihi wa kana dhallan mudillah wal asasu alladhi tubna alayhi al jama'atu wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jama'ah faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada' wa kullu bid'atin dhalalatun wad dhalalatu wa ahluha fin nari. Faman raghiba 'anil jama'ati wa faraqaha. Alif rahimahullahu taala mengatakan barang siapa yang mengambil selain jamaah wa faraqaha, kemudian ia keluar dari jamaah itu, faqad khala'a ribqatal islam, maka sungguh dia telah melepas tali Islam min unuqihi, dari lehernya. Wa kana dhallan mudillah, dan ia sesat dan menyesatkan. Wal asasul ladzi tubna alaihi al jamaah, adapun pondasi yang tegak padanya jamaah, wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ahlus sunnati wal jamaah, merekalah ahli sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khudh anhum, siapa yang tidak mengambil dari mereka, faqad dhalla wabtada', dia telah sesat dan melakukan perbuatan baru dalam Islam. Wa kullu bid'atin fahuwa dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wad dhalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan serta pelaku kesesatan finnari, berada di neraka. Wadufiddin a'azani Allah wa iyyakum. Pembahasan ini sangat penting sekali
karena menyangkut tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah, di mana Syekh ataupun Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita di sini tentang pentingnya kita iltizam atau senantiasa berada di atas jamaah. Dan yang dimaksud jamaah di sini adalah pendapat yang rajih dari kalangan ulama. Yang dimaksud di sini adalah jamaah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Maka orang yang keluar daripada jamaah, dan yang dimaksud adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Walaupun para ulama mengatakan bahwa orang yang keluar dari jamaah ini ada dua. Ada yang keluar secara keseluruhan dan bisa mengkafirkan pelakunya. Ada yang keluar juz'i, sebagiannya saja, dan tidak dikafirkan pelakunya. Contohnya seperti yang keluar dari jamaah secara keseluruhan, artinya keluar dari manhaj sahabat, seperti bid'ahnya orang-orang Jahmiyah yang dipelopori oleh Jahm ibn Safwan, di mana para ulama menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala telah mengkafirkan Jahmiyah, bahkan 500 ulama lebih yang mengkafirkan Jahmiyah, sebagaimana pernyataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Nuniyahnya. Begitu juga bid'atul Rawafidh, bid'ahnya orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka bahkan mengkafirkan para sahabat. Bahkan bukan hanya para sahabat saja, Al-Quran mereka ingkari, dan mereka sobek ijma'nya para sahabat, sehingga bid'ah mereka itu dikafirkan para ulama, termasuk bid'ah Qadariyah yang menafikan ilmu Allah Azza wa Jal. Maka mereka inilah yang keluar dari jamaah secara keseluruhan. Makanya mereka dikatakan faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Mereka telah mengeluarkan ikatan Islam dari lehernya. Adapun yang keluar dari jamaah tetapi tidak kulli, hanya juz'i, sebagian saja, dan tidak mengkafirkan pelakunya, seperti yang dilakukan oleh sebagian ashabul ahwa, orang-orang yang mengekor kepada hawa nafsunya, seperti bid'ah khawarij ataupun yang lainnya. Mereka tidak dikeluarkan dari Islam, tetapi mereka dikeluarkan dari ahli sunnah wal jamaah. Karena kita tahu bahwa orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia bisa keluar dari Islam atau keluar daripada lingkaran ahli sunnah wal jamaah, tergantung kesesatannya. Maka di sini dinyatakan wal asasul ladzi tubna alaihil jamaah. Sebagian para ulama mengatakan inilah poin yang ketiga ini, mentafsirkan kalimat jamaah di atas, karena pondasi yang jamaah itu tegak di atasnya adalah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang iftiraqul ummah. Maka salah satunya adalah mereka semuanya diancam atau terancam dengan api neraka kecuali jamaah. Kemudian ditafsirkan dalam hadis yang lain, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Yang dimaksud jamaah di sini adalah apa yang aku berada di atasnya dan sahabat-sahabatku. Ikhwatu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka jelaslah di sini tentang masalah arti jamaah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Adapun dalil-dalil tentang kata-kata faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi, ini banyak sekali. Salah satunya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu man faraqal jamaah qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang keluar satu jengkal saja daripada jamaah, maka dia telah mengeluarkan ikatan Islam dari lehernya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak
menjelaskan di hadis-hadis yang lain. Adapun kemudian hadis ini dipakai oleh ahlul ahwa wal bidah, sebagaimana kelompok-kelompok di negeri kita ini yang mereka menjadikan beberapa kelompok mereka dengan sistem baiat, dengan menakut-nakuti para pengikutnya barang siapa yang keluar dari jamaah mereka, dengan menggunakan hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya yang mengatakan bahwa dia akan menjadi bangkainya jahiliyah. Maka kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang bid'ah dalam Islam. Karena kita tahu bahwa ketaatan yang berhak diberikan atau baiat yang berhak kita berikan kepada pemimpin-pemimpin yang sah, bukan pemimpin-pemimpin golongan-golongan sebagaimana yang kita kenal di negeri kita. Ini adalah siasat mereka untuk mengikat para pengikutnya. Dan kita tahu bahwa kalau mereka yakini bahwa negeri kita adalah negeri kafir, kemudian yang berhak dibaiat adalah mereka, maka ini jelas kesesatan yang nyata. Khotufidina azani Allah wa iyyakum. Jadi hadis ini tidak demikian maksudnya, tapi kita lebih mengkhususkan arti jamaah yang dimaksud Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, walaupun artinya sangat banyak sekali. Namun yang kita ingin khususkan adalah manhaj sahabat radhiyallahu an, di mana disebutkan faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada. Siapa yang tidak mengambil dari mereka, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, maka sungguh dia telah sesat dan melakukan perbuatan bid'ah dalam Islam. Wa kullu bid'atin dhalalatun wad dhalalatu wa ahluha finnar. Dan setiap kesesatan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah para pelakunya diancam atau terancam dengan masuk neraka. Qatufidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada persoalan sedikit tentang masalah orang-orang yang keluar dari jamaah. Tadi disebutkan bahwa orang yang keluar dari jamaah atau manhaj para sahabat itu ada yang keluar secara keseluruhan dan mereka dikafirkan, ada yang keluar sebagiannya saja yang tidak sampai mereka dikafirkan. Sebagian para ulama mengatakan tentang hukuman orang-orang yang keluar dari jamaah, yang mereka dikafirkan, maka fa'aksarus salaf, kebanyakan para salaf, bahwa orang-orang yang seperti ini yuqtal, dibunuh kalau andai kata berada di negeri Islam. Tetapi dengan catatan bisyurut, ada syarat-syaratnya, diantaranya ayyakuna da'iyan ila bid'atihi, kalau dia menyerukan kepada bid'ahnya. Ya, kalau dia menyerukan kepada bid'ahnya, maka mereka dibunuh di negeri Islam. Tetapi kalau tidak sampai bid'ahnya itu kafir, maka kewajiban seorang penguasa adalah memberikan uqubah, imma dengan cara dipenjara sampai dia tobat, ta'zir, ya, ataupun dita'dzib